Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan pembahasan tentang kitab Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi yang menjadi dasar dari organisasi Jamiah Nahdlatul Ulama yang ditulis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji betapa kemudian di dalam kitab Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi itu dijelaskan bahwa prinsip-prinsip untuk membangun sebuah masyarakat yang berdaya, masyarakat yang kuat adalah dengan saling bekerja sama, saling tolong menolong, saling mengasihi, terus kemudian tidak tercerai-berai, tidak menyendiri dan seterusnya. Didukung oleh ayat-ayat Al-Quran yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas kitab Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi ini pada pembahasan selanjutnya yang tentunya masih berkaitan dengan tema yang pertama sebelumnya. Qala al-muallif rahimahullah, wa minal ma'lum, dan itu diantara hal yang maklum, yang diketahui dan tidak ada yang tidak tahu. Annan nasa, sesungguhnya manusia, la budda lahum minal ijtima'i wal mukhalatati li'anna al-fard al-wahida la yumkinu an yastakilla bi jami'i hajatihi. Sebagaimana difahami, sebagaimana diketahui, sebagaimana disadari bersama bahwa sesungguhnya berkumpul tidak menyendiri, bergerombol, bergaul, ya, berinteraksi dengan orang lain, itu adalah sebuah kemestian yang harus terjadi dalam kehidupan sosial. Karena pada dasarnya tidak ada satupun orang yang bisa hidup sendirian. Artinya tidak ada satupun orang yang bisa menyelesaikan hajat-hajatnya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan sendirian. Makanya kemudian manusia, masyarakat harus menyadari bahwa kita mesti hidup dengan berinteraksi dengan orang lain. Kita mesti hidup dengan berkumpul dengan orang lain. Maka semangat berkumpul, semangat berinteraksi dengan orang lain itulah yang kemudian harus kita pahami sebagai sebuah kemestian. Karena kita sebagai makhluk, di samping makhluk individu, kita juga sebagai makhluk sosial. Artinya kita tidak bisa hidup sendirian tanpa orang lain, dan itu ditegaskan oleh Hadratus Syekh di sini. Sudah, lanjutnya, fawa muttarun bi hukmid darura ila al-ijtima'i alladhi yajlibu ila ummati al-khaira wa yadfa'u anha syarra wad darra. Karena sesungguhnya berkumpul, bergaul, berinteraksi secara sosial dengan anggota individu yang lain dalam kehidupan kita ini akan berdampak pada bisa mendatangkan kebaikan dan bisa menolak kejelekan. Terus fal ittihadu wa irtibatul qulubi bi ba'diha wa tadafuruha ala amrin wahidin wa ijtima'uha ala kalimatin wahidatin min ahammi asbabis sa'adah wa aqwa dawa'il mahabbati wal mawaddah wa kam bi ummarat al bilad wa sadat al ibad wa intashara al umran wa taqaddamat al awtan wa ussisatil mamaliku wa suhilatil masaliku
wa kathura at-tawasulu ila ghairi dhalika min fawaidil ittihadil ladhi huwa a'dhamul fadail wa amtannu al-asbab wal wasail. Jadi sekali lagi di dalam pernyataan ini beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menekankan bahwa persatuan bertemunya antara hati kita maksudnya, bertemunya antara hati satu individu dengan individu yang lain, terus kemudian kesepakatan yang dibangun terhadap satu hal, terus kemudian soliditas mereka yang bisa dibangun, itu adalah sebab yang paling penting dari sebuah kebahagiaan. Artinya kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat itu akan terjadi ketika kita bisa bersatu, ketika kita bisa saling bertemu antara hati kita dengan hati orang lain, hati individu-individu yang ada di masyarakat itu bisa bertemu. Jadi tidak sendiri-sendiri. Sehingga dari pertemuan itu kemudian memunculkan soliditas pemahaman bersama tentang realitas yang dihadapi. Kalau masalah sosial bersama, berarti kemudian memunculkan solidaritas sosial, bahwa ini adalah masalah kita, bukan hanya masalah Anda. Kalau seandainya kemudian kaitannya dengan problematika sosial yang dihadapi, bahwa ini adalah problema kita, bukan problema Anda saja. Sehingga kemudian antara individu itu akan tergerak untuk saling membantu di dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dan perasaan seperti itulah yang kemudian menjadi sebab yang paling penting dari munculnya kebahagiaan dalam hidup bermasyarakat. Artinya masyarakat yang kuat akan muncul dengan kalimatin wahidah, dengan kalimat yang sama, kalimat satu. Wa aqwa dawa'il mahabbati wal mawaddah, dan perasaan seperti itu, kesadaran seperti itu, pemikiran seperti itu adalah faktor penyebab yang paling kuat munculnya cinta dan kasih sayang antara sesama anggota masyarakat. Betapa banyak negara-negara kemudian menjadi makmur, menjadi berkembang dengan pesat, menjadi maju ketika anggota masyarakatnya bisa bersatu. Terus kemudian betapa banyak orang-orang kemudian bisa menjadi pemimpin ketika umat masyarakatnya bersatu. Dan betapa banyak kemudian kemakmuran bisa tersebar secara meluas ketika anggota individu yang ada di masyarakat itu kemudian bersatu. Dan betapa banyak kemudian tanah air, wilayah-wilayah menjadi maju karena persatuan dan kesatuan yang terjadi di antara anggota masyarakatnya. Dan kemudian ada beberapa banyak kemudian mamalik, kerajaan-kerajaan dibangun di atas bersatunya anggota masyarakat yang ada. Dan kemudian betapa banyak kemudian kesulitan-kesulitan yang bisa diselesaikan dengan kita saling bekerja sama. Oleh karena itulah maka membangun soliditas, kebersamaan, saling menghargai, saling mencintai, merasa satu bagian dari yang lain, itu adalah persyaratan untuk menjadi masyarakat yang berdaya, masyarakat yang kuat. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan kondisi yang ada kita sekarang, atau pada saat kita saat ini, kita melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Sebenarnya rangkaian-rangkaian ibadah yang kita lakukan tidak hanya ibadah bulan Ramadan, tapi juga ibadah-ibadah yang lain, itu terkait dengan bagaimana di antara dampaknya dan manfaatnya adalah bagaimana kemudian berimplikasi pada terwujudnya bangunan masyarakat yang kuat. Masyarakat yang saling bersatu, masyarakat yang saling menghargai, masyarakat yang saling toleransi, masyarakat yang saling mendukung, masyarakat yang saling mengasihi, ya, dan bekerja sama. Itu yang kemudian muncul dari fadilah, keistimewaan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, seperti ibadah puasa. Dengan ibadah puasa kita kemudian diharapkan mempunyai kepekaan sosial, bahwa kita lapar cuma satu hari. Betapa banyak di luar sana saudara-saudara kita, seperti yang terjadi di daerah-daerah konflik, seperti saudara-saudara kita yang terjadi di Palestina.
apalagi yang sekarang terjadi di dalam pandemi ini. Banyak saudara-saudara kita yang harus kehilangan pekerjaan, banyak kemudian tenaga relawan yang mengorbankan dirinya untuk menjadi garda depan bagi penanggulangan wabah COVID-19 ini. Sehingga bagaimana kemudian kita juga ikut merasakan itu. Dengan apa? Dengan anjuran pemerintah yang sudah dianjurkan kepada kita, kita taat. Misalnya physical distancing, terus kemudian anjuran untuk pelaksanaan ibadah-ibadah di masjid untuk sementara dilakukan di rumah dan begitu seterusnya. Itu bagian dari kita menginisiasi dan menguatkan bangunan masyarakat yang dibentuk sehingga masyarakat menjadi kuat. Karena masyarakat yang kuat ini adalah sumber dari kebahagiaan, sumber dari keselamatan, sumber dari ketentraman seluruh individu yang ada di dalamnya. Oleh karena itulah kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menegaskan ini, dan sebelumnya bahkan diperkuat dengan adanya beberapa ayat Al-Quran dan Al-Hadis seperti kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu, jangan saling hasud, wala tanajashu, dan jangan saling bujuk, wala tabaghtu, dan jangan saling bermusuhan, wala tadabaru, dan jangan saling menyingkur berungkur-ungkuran, wala bai'a ba'dukum ala bai'i ba'din, dan jangan saling mendahului di dalam transaksi jual beli terhadap jual beli yang sudah dilakukan oleh saudaranya yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian semua hamba Allah yang saling yang menjadi saudara. Ini senada dengan yang sudah disampaikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya Muqaddimah Al-Qunun Al-Asasi, bahwa kita tidak boleh saling hasud, tidak boleh saling bujuk, tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling ungkur-ungkuran, dan tidak boleh saling mendahului dalam transaksi perdagangan menyerobot. Tapi kita diharapkan menjadi individu yang saling kebalikannya, tidak boleh hasud, tidak boleh bujuk, tidak boleh bermusuhan dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian menjadi prinsip dasar bagi terwujudnya masyarakat yang kuat, masyarakat yang kokoh, masyarakat yang ideal, masyarakat yang kita cita-citakan. Sehingga masyarakat yang seperti itulah kemudian di dalamnya ada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah lojinawi, masyarakat yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin, dibangun dari pemahaman, kesadaran seperti itu. Dan ini yang dikuatkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di dalam Muqaddimah Al-Qunun Al-Asasi sebagai prinsip dasar dalam organisasi Nahdlatul Ulama, sehingga orang-orang NU harus mampu mengimplementasikan ini dalam kehidupan, menjadi perekat masyarakat, menjadi trigger bagi munculnya masyarakat yang kuat, dengan membangun, dengan menjadi menjadi penjahit dari jahitan sulaman individu-individu yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat tetap kompak, masyarakat tetap solid, masyarakat tetap saling menghormati, saling bekerja sama, saling menghargai antara yang satu dengan yang lainnya, meskipun di sana ada heterogenitas, meskipun di sana ada pluralitas, ada heterogenitas berdasarkan jenis kelamin, ada heterogenitas berdasarkan ras, ada heterogenitas berdasarkan agama, ada heterogenitas berdasarkan budaya, ada heterogenitas berdasarkan bahasa dan seterusnya. Umat Islam khususnya Nahdien dan Nahdiyat diharapkan bisa mengimplementasikan apa yang sudah diamanatkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang kemudian sudah ditulis di dalam kitab beliau Muqaddimah Al-Qunun Al-Asasi, yang kemudian menjadi dasar pokok bagi Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Sehingga semua dari kita sebagai warga NU dan yang lainnya juga diharapkan untuk bisa melakukan itu dengan sebaik-baiknya.
Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sekalian, umat Islam yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beliau juga, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga menukil sebuah syair yang ditulis oleh syair, dan kebetulan ini tidak ditulis siapa penulis syair itu. Tapi syairnya itu berbunyi, innamal ummatul wahidatul kal jismi wa afraduha kal a'dha'i wa kullu 'udwin lahu wadhifatun suni' la taral jisma anhu fi istighna. Sesungguhnya umat yang satu itu seperti tubuh kita yang terdiri dari berbagai anggota tubuh. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada yang masing-masing kemudian memerankan peranannya sendiri-sendiri. Tapi kullu udwin lahu wadhifah, setiap anggota punya peran, fungsi dan kegunaan masing-masing. La tarul jisma anhu fistina. Kalau seandainya masing-masing tidak bersatu, tangan melakukan hal yang tidak diingini oleh mata, telinga mendengarkan yang tidak diingini oleh hati, mata melihat yang tidak diingini oleh mulut, maka akan tercerai-berai. Kita tidak bisa membayangkan, mata melihat sesuatu yang tidak diingini oleh hati, mulut mengatakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh hati, telinga mendengar sesuatu yang tidak diinginkan oleh hati, dan begitu seterusnya. Sehingga anggota tubuh ini kemudian berlaku sendiri-sendiri, menjalankan keinginan sendiri-sendiri. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana yang akan muncul dari tipologi orang yang seperti itu. Begitu juga bangunan dari masyarakat. Masyarakat ada yang profesinya mungkin sebagai bisnismen, sebagai pedagang, ada yang profesinya sebagai pegawai negeri, ada yang profesinya sebagai dokter, ada yang profesinya sebagai pegawai swasta, ada yang profesinya sebagai wartawan, ada yang profesinya sebagai penegak keadilan, ada yang profesinya sebagai tenaga keamanan, TNI, polisi dan seterusnya. Maka kalau kemudian anggota masyarakat yang beda-beda profesi itu tidak menjadi satu dengan tidak satu tujuan di dalam membangun masyarakat yang kuat ini, kemudian masing-masing bekerja berjalan, ini akhirnya menjadikan masyarakat kita lemah, dan itu yang kemudian tidak akan muncul gemah ripalo jinawi, adil makmur, toto tentrem kertoraharjo, itu tidak akan muncul. Sehingga sekali lagi digariskan oleh beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, syarat untuk menjadi sebuah wilayah, sebuah tempat yang kuat, masyarakatnya kuat, maka diharapkan terjadi kesatuan dan persatuan di antara individu yang ada di dalamnya. Demikian, mudah-mudahan sekelumit apa yang bisa saya sampaikan ini, dengan mengharap senantiasa mengharap ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi ma'asyiral muslimin, saudara-saudara umat Islam semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.